Pemirsa, hendak kabur ke Malaysia, bandar narkoba penyetor uang ke mantan Kapolres Bima ditangkap. Pelaku ditangkap di sebuah kapal kayu di perairan perbatasan Malaysia-Indonesia di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Petugas kepolisian dari Subdit 4 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri melakukan pengejaran terhadap bandar narkoba dan menggunakan kapal di perairan Pematang Silo, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Polisi harus bertindak cepat lantaran Ko Erwin hendak memasuki perairan Malaysia melalui jalur laut. Welcome to jungle. Tepat sebelum memasuki teritori perairan Malaysia, Bareskrim Polri berhasil menghentikan laju kapal kayu yang digunakan Ko Erwin untuk melarikan diri. Ko Erwin merupakan DPO sejumlah kasus narkoba. Pelaku juga bandar narkotika penyetor uang senilai 2,8 miliar kepada mantan Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro. Dari hasil pemeriksaan, pelarian Ko Erwin ke negeri jiran telah direncanakan dengan dibantu oleh beberapa rekannya yang juga telah ditangkap lebih awal. Yang diamanin ini DPO narkoba atas nama Erwin Iskandar. Kepulangan sendiri dilakukan dari mana? Apa dilakukan di mana? Penangkapan dilakukan di Daerah provinsi mana? Provinsi Sumatera Utara di Tanjung Balai. Saat Depo sendiri lagi apa? Aktivitasnya saat Sedang melakukan penyeberangan menggunakan kapal. Kita melakukan penangkapan yang diduga akan menuju ke Malaysia. Usai ditangkap, pelaku langsung diterbangkan menuju Jakarta melalui Bandara Soekarno-Hatta. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, diterjang angin kencang, atap sebuah toko dan restoran terbang dan menimpa bangunan di sekitarnya di Maros, Sulawesi Selatan. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Rekaman video amatir warga merekam detik-detik atap sebuah toko dan restoran di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terlepas dan terbang akibat terjangan angin kencang. Atap berukuran hampir 200 meter persegi terlepas dan terbang sejauh 30 meter hingga menimpa bangunan di sekitar masjid. Atap berukuran hampir 200 meter persegi terlepas dan terbang sejauh 30 meter hingga menimpa bangunan di sekitarnya. Material atap juga menyebabkan kerusakan pada sejumlah bagian bangunan di sekitarnya. Selain menyebabkan kerusakan material, kejadian ini juga mengakibatkan seorang karyawan terluka. Petugas PLN turut memperbaiki kabel listrik yang rusak akibat tertimpa atap. Kadang minta tolong, pas saya lihat videonya ternyata atapnya sudah hilang. Ini terbang berapa meter kalau dilihat? Sekitaran 30 meter Pak, ke depan. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. BMKG mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang dan cuaca buruk. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih merendam ratusan rumah di kawasan Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya warga beraktivitas dengan berjalan kaki menembus genangan banjir. Hingga Jumat sore, ratusan rumah masih terendam banjir di kawasan Perumnas Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di tengah situasi ini, sejumlah warga tetap beraktivitas dengan menerobos banjir. Sebagian warga memilih mengungsi di masjid demi keamanan dan kemudahan akses logistik. Sementara itu, warga lain yang mengungsi ke rumah keluarga. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Makassar, kini tersisa 22 kepala keluarga yang masih berada di pengungsian. Warga berharap air segera surut agar aktivitas kembali normal. Lokasi ini diketahui setiap tahunnya menjadi langganan banjir saat musim penghujan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir Semarang kembali menjadi perhatian publik setelah hujan deras mengguyur wilayah Ngalian. Kawasan industri Candi menjadi salah satu titik terdampak paling parah. Banjir melanda kawasan industri Candi, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang, Jawa Tengah. Hujan deras menjadi penyebab utama meluapnya air ke jalan.
Peristiwa yang paling menyita perhatian adalah sepeda motor yang terseret arus. Kejadian tersebut terjadi di dekat kantor polisi kawasan tersebut. Beberapa warga berusaha menarik motor agar tidak terbawa arus lebih jauh. Beruntung kendaraan tidak hanyut jauh dan berhasil diamankan pemiliknya. Selain sepeda motor, sejumlah mobil juga ikut terendam banjir. Titik banjir paling parah berada di sekitar kantor polisi atau Blok 8. Selain faktor hujan ekstrim, banjir diduga disebabkan pendangkalan sungai di sekitar kawasan tersebut. Curah hujan tinggi dan sistem drainase yang kurang optimal diduga mempercepat terjadinya genangan. Meski sempat membuat panik, banjir tidak sampai masuk ke dalam area pabrik. Tidak ada korban jiwa maupun kerusakan yang terjadi. Selain di kawasan industri Candi, banjir juga menerjang Kelurahan Wates, Kecamatan Ngalian. Sebanyak 155 jiwa terdampak akibat rumah mereka tergenang air. Pemirsa, banjir lumpur kembali menerjang Desa Mendale, Kebayakan, Aceh Tengah. Akibatnya sekitar 10 rumah terendam banjir susulan. Naik air lagi. Hujan deras yang mengguyur selama 2 jam kembali memicu turunnya material tanah dari lereng gunung. Lumpur pekat mengalir masuk ke permukiman, merendam rumah-rumah warga di Desa Mendale, Kebayangan, Aceh Tengah. Sedikitnya 10 rumah terendam dan sejumlah warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mengungsi. Warga mengaku trauma dan khawatir lantaran setiap hujan deras turun, banjir lumpur dan banjir bandang kembali terjadi. Warga berharap pemerintah segera melakukan normalisasi alur air serta penanganan di lereng gunung. Saat ini Pak, setiap hujan warga selalu was-was Pak. Jadi kan untuk kemarin itu kondisinya memang air sangat besar turun dari pegunungan sehingga meluber ke pemukiman rumah-rumah warga Pak. Desa Mendale merupakan salah satu wilayah terparah saat banjir bandang November 2025 lalu. Ratusan rumah hancur dan hingga saat ini korban masih bertahan di tenda pengungsian. Dari Aceh Tengah, Yusradi, iNews melaporkan. Kembali di iNews Pagi, pemirsa, kebakaran besar melanda gudang penyimpanan di Lima Peru, Kamis waktu setempat. Ya, lokasi kebakaran yang berjarak 1 blok dari Rumah Sakit Nasional picu evakuasi darurat para pasien. Kebakaran besar melanda sebuah gudang bertingkat tempat penyimpanan kain dan pakaian yang tidak terpakai di Lima Peru pada Kamis waktu setempat. Nampak pemadam kebakaran serta sukarelawan berjuang memadamkan api. Sebanyak 120 petugas pemadam kebakaran dan 25 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Sejumlah kendala dihadapi petugas, diantaranya sulitnya akses karena struktur bangunan dan kekurangan air di lokasi. Lokasi kebakaran hanya 1 blok dari Rumah Sakit Nasional Guillermo Almenara Irigoyen di Lima. Hal ini memicu evakuasi darurat karena asap tebal menyebar di dekat pusat medis utama tersebut. Asap awalnya terbawa angin menuju fasilitas rumah sakit hingga berdampak pada area rumah sakit dan para pasien. Bueno, desgraciadamente es un incendio que afecta a nuestras instalaciones por el humo, ¿no? El viento inicialmente en la mañana estuvo llevando todo el humo de los gases tóxicos a nuestras instalaciones. Lo que hemos hecho es evacuar a los niños que estaban más afectados a otra área que no tiene una distribución de aire que pudiera afectarlos. Menurut pihak berwenang, setidaknya 2 petugas pemadam kebakaran terluka dan 1 lainnya mengalami serangan panas selama operasi pemadaman tersebut. Para pejabat sedang menyelidiki penyebab kebakaran dan memeriksa status hukum properti yang terkena dampak. Pemirsa, aksi heroik dilakukan seorang pria yang selamatkan pengemudi dari mobilnya yang terbakar di Rusia. Там человек-то есть?
Warga merekam aksi heroik penyelamatan seorang pengemudi yang terjebak kebakaran mobilnya di Ural, Rusia. Seorang pria yang kebetulan melintas berupaya menyelamatkan korban. Sementara api sudah mulai keluar dari kap mesin. Setelah beberapa lama, pria ini berhasil mengevakuasi pengemudi dari dalam mobil dan memberangkatkannya atau membaringkannya maksud kami ke tanah. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit karena menderita luka serius. Sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan. Там есть человек? Там машина горит. А там человек-то есть? Ya, pemirsa, serangan mortir menghantam desa Baralagari, Mamun, distrik Bajaur, Pakistan. 2 orang dilaporkan tewas dan 6 lainnya menderita luka-luka dalam insiden tersebut. Ketegangan di perbatasan Afghanistan dan Pakistan kembali memanas. Dampak serangan lintas batas terlihat jelas di desa Baralagari, Mamun, distrik Bajur. Sejumlah bangunan rusak, termasuk masjid dan fasilitas kesehatan, setelah serangan mortir menghantam kawasan permukiman warga. Dilaporkan 2 orang tewas, 6 orang luka-luka dalam serangan yang diduga dilakukan oleh pasukan Afghanistan tersebut. تقریبا تراویح ولاړې وې 9:30 بجې تراویح خورې شولې چې خلک د جومات نه ووتلو نو تقریبا 10:30 څه کم 11 بجې دا واقعه راغله یوه ګولۍ دلته دا لګېدلې د دې جومات کې یوه د دې نه شاته کور دی په هغه کې لګېدلې ده یوه په دغه دلته یوه بل اخوا کور دی درویش نومې دی هغه پاس شهید شوی دی هغه کې لګېدلې ده. Militer Pakistan mengklaim 274 pejuang Taliban dan 12 tentaranya tewas dalam bentrokan terbaru. Namun, Kementerian Pertahanan Afghanistan menyatakan 55 tentara Pakistan dan 8 tentara Afghanistan tewas. Situasi ini terjadi setelah berbulan-bulan ketegangan dengan aksi saling tembak di wilayah perbatasan. Ya, pemirsa, militer Pakistan bombardir kota-kota besar di Afghanistan, termasuk ibu kota Kabul pada Jumat waktu setempat. Kedua negara berada dalam perang terbuka setelah berbulan-bulan bentrok yang terus meningkat. Inilah detik-detik serangan Pakistan ke ibu kota Afghanistan, Kabul, dalam operasi Ghazab Lil Haq pada Jumat waktu setempat. Nampak asap pengepul dari 2 titik ledakan. Pakistan sendiri telah mengumumkan perang terbuka terhadap pemerintah Taliban di Afghanistan. Hal ini terjadi setelah bentrokan terjadi di antara kedua negara. Sebelumnya, Pakistan mengonfirmasi telah membombardir kota Kabul dan Kandahar pada Jumat pagi. Hal tersebut terjadi beberapa jam setelah pasukan Afghanistan menyerang pasukan perbatasan Pakistan yang disebut pemerintah Taliban sebagai pembalasan atas serangan udara mematikan sebelumnya. Pakistan menargetkan pertahanan Taliban di kota Kabul, Provinsi Paktia, dan Kandahar. Selain itu, media Pakistan PTV merilis rekaman yang diduga menunjukkan penghancuran gudang amunisi di Provinsi Nangarhar, Afghanistan. Kepanikan pun terjadi di perbatasan Torkham yang menghubungkan Afghanistan dan Pakistan. Warga berbondong-bondong mengungsi meninggalkan perbatasan untuk menyelamatkan diri. Ya, pemirsa, gelombang serangan udara Israel kembali hantam Lebanon. Ya, serangan dilaporkan terjadi di sejumlah titik di lembah Beka dan tewaskan remaja Suriah berusia 17 tahun. Serangan udara Israel menghantam wilayah pinggiran Smistar dan Brodai di barat kota Baalbek, Lebanon. Ledakan juga dilaporkan terjadi di dekat Halbata, Beka Utara, serta kawasan pegunungan barat yang berbatasan dengan Herbal. Seorang remaja Suriah berusia 17 tahun dilaporkan meninggal dunia akibat serangan di lembah Beka. Militer Israel menyatakan serangan ini menargetkan infrastruktur milik kelompok Hizbullah meski kesepakatan gencatan senjata masih berlaku. Ya, pemirsa, latihan militer multilateral terbesar di Asia Tenggara digelar di pangkalan militer di Satapip, Provinsi Chonburi, Thailand. Ya, kegiatan tersebut diadakan sebagai komitmen negara-negara peserta dalam menjaga stabilitas dan memperkuat kemitraan strategis di Asia Tenggara dan sekitarnya. Latihan militer gabungan Cobra Gold 2026 kembali dilaksanakan di Thailand dengan melibatkan sejumlah negara mitra dari kawasan Indo-Pasifik. Kegiatan tahun ini berlangsung di beberapa lokasi,
termasuk pangkalan militer di Satahip, Provinsi Chonburi, Thailand. Cobra Gold dikenal sebagai latihan militer multilateral terbesar di Asia Tenggara. Latihan ini secara rutin diselenggarakan setiap tahun dan dikoordinasikan bersama oleh Royal Thai Armed Force dan United States Indo-Pacific Command. Rangkaian latihan mencakup latihan komando dan pengendalian, operasi darat, laut, dan udara, hingga simulasi bantuan kemanusiaan. Selain menjadi ajang peningkatan kemampuan teknis militer, Cobra Gold juga dipandang sebagai forum diplomasi pertahanan untuk membangun kepercayaan antar negara peserta.